Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hanifah Hasanah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai hakikat bahasa. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi dan bermakna yang digunakan untuk kerjasama, komunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa memiliki beberapa ciri-ciri loh. Ciri-ciri bahasa yang pertama yaitu oral, vokal, mulut. Sesuatu dapat dikatakan sebagai bahasa jika dikeluarkan melalui mulut. Yang kedua, bermakna. Contohnya, hai. Hai bermakna sebagai kata sapaan, sedangkan zrr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 r
memiliki makna. Yang ketiga dan yang keempat yaitu arbitrer dan konvensional. Arbitrer memiliki arti mana suka dan konvensional memiliki arti kesepakatan. Contohnya, telah disepakati dalam bahasa Indonesianya yaitu es kelapa. Sedangkan dalam bahasa Banjar es nyiur. Keduanya merupakan kata yang berbeda, tetapi telah disepakati memiliki makna yang sama karena wujudnya sama. Yang kelima, universal. Dalam bahasa Banjar, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Jepang, bahasa Inggris, semuanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki vokal dan huruf vokal dan konsonan. Semuanya juga memiliki kalimat tanya dan kalimat perintah. Hal itu membuktikan bahwa bahasa berciri-ciri universal atau menyeluruh. Yang keenam, unik. Bahasa memiliki dialek yang berbeda-beda. Yang ketujuh, produktif, artinya menghasilkan. Contohnya, abjad memiliki 26 huruf. Terbatas bukan? Tetapi dari ke-26 abjad tersebut, kita dapat menghasilkan beribu-ribu kata, beribu-ribu kalimat, bahkan beribu-ribu paragraf. 8. Bervariasi. Contohnya, bahasa memiliki berbagai variasi kata, seperti saya, aku, ulun, ana. Nah, semuanya memiliki makna yang sama, tetapi kata yang diucapkan berbeda-beda. Itu membuktikan bahwa bahasa bervariasi. Yang kesembilan, dinamis. Berubah-ubah sesuai zamannya. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu manusiawi. Sesuatu baru dapat dikatakan sebagai bahasa jika diucapkan oleh manusia. Sedangkan jika diucapkan oleh hewan, tidak dapat kita artikan sebagai bahasa, karena kita sebagai manusia tidak dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh hewan tersebut. Sekarang kita akan membahas fungsi bahasa. Fungsi bahasa terbagi menjadi 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Sedangkan secara khusus, menurut Vinasiaro, yang pertama ada personal. Artinya, bahasa berfungsi untuk memperkenalkan diri. Contohnya seperti kita yang berbicara pada diri sendiri, mengenal diri kita terlebih dahulu. Mengenal diri kita sendiri menggunakan bahasa. Yang kedua, interpersonal. Bahasa berfungsi untuk berkomunikasi dengan orang. Contohnya, murid dengan guru, mahasiswa dengan dosen.
Yang ketiga, direktif. Artinya perintah digunakan agar orang lain mengikuti maksud dan keinginan yang kita perintahkan. Yang keempat, referensial, yaitu digunakan sebagai acuan. Contohnya, jika kita ingin membicarakan Michael Jackson, kita tidak harus mendatangkan Michael Jackson karena Michael Jackson sudah meninggal. Tapi kita bisa menggunakan kata Michael Jackson sebagai acuan untuk membahas sesuatu. Tidak perlu mendatangkan orangnya secara langsung. Yang kelima atau yang terakhir, imajinatif. Misalnya kita sedang membayangkan atau berimajinasi tentang sesuatu, kita menuliskannya dalam sebuah cerpen atau dalam novel. Baiklah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.